Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok kami ingin menjelaskan cara melakukan setting VPS, setting domain, install modul ekstra, dan upload master data. Untuk yang pertama, yang akan dilakukan adalah membeli server dulu di Digital Ocean. Nah, di sini saya melakukan pembelian melalui saldo pp.net, di mana kalian bisa langsung aksesnya di sini. Kemudian di sini untuk harga termurah adalah sebesar $5, jika dikonversi ke rupiah sebesar 74.875 dengan pajak 20.000. Nah, langsung saja kalian klik beli sekarang. Nah, nanti kalian akan dialihkan ke chat. Nah, di situ kalian bisa konfirmasi dan melakukan pembayaran. Nah, di sini saya sudah melakukan pembayaran. Kemudian yang pertama kali akan dilakukan adalah kalian klik create, kemudian droplets. Nah, di sini kalian pilih Ubuntu, kemudian untuk user plan-nya basic dengan $5. Kemudian kalian pilih server yang terdekat, yaitu server Singapura. Nah, untuk selanjutnya adalah kalian memberi nama, membuat password kalian dulu. Nah, di sini saya ngetik password, di mana harus ada huruf besar dan huruf kecil dan angka di tengah huruf. Jika sudah, kalian lanjut ke bawah. Kemudian di sini kalian tambahkan untuk hostname-nya, yaitu UPIRP17 dengan kemudian nama PT kalian, yaitu PT Flamingo. Nah, kemudian langsung saja create droplet. Setelah itu tunggu sampai proses mendownloadnya selesai. Ini membutuhkan sedikit waktu lebih lama. Nah, untuk selanjutnya setelah ini selesai akan dijelaskan oleh saudari Vina. Oke, baik. Selanjutnya itu kemudian saya akan Averina Chandra akan menjelaskan. Nah, kita buka pada bagian comment com. Nah, lanjut kita ketik SSH root add. Nah, ini kita paste. Nah, selanjutnya itu kita enter dan klik yes. Nah, selanjutnya itu masukkan password yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Nah, jika sudah, kita bisa copy file yang sudah disediakan pada soal. Nah, ini udah di enter semua, lalu kita ke bagian soalnya. Nah, ini kita klik, kita buat pada tab baru. Nah, ini kemudian yang pertama itu kita copy yang bagian yang hashtag yang pertama terlebih dahulu. Nah, lalu kita letakkan pada bagian comment from ini. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita kembali ke comment Chrome. Nah, lalu kita paste di bagian comment Chrome ini. Ntar dipastikan lagi yang bagian pertama. Copy. Nah, kemudian Ctrl paste. Ctrl V. Nah, oke.
di enter. Nah, itu sudah muncul. Nah, selanjutnya itu kita ke bagian yang kedua, di copy lagi. Nah, selanjutnya kita paste lagi pada bagian comment Chrome-nya. Nah, lalu di enter. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang ketiga, yang install Odoo-nya. Nah, ini kita paste dan di enter lagi. Nah, ini kita tunggu beberapa saat ya teman-teman ya. Nah, ini kita memerlukan waktu yang lumayan agak sedikit lama nih teman-teman. Dikarenakan kapasitas yang kita download itu sebesar 201 MB nih teman-teman. Jadi harap ditunggu sebentar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sana. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang setting domain. Nah, kita ke searchingan, kita klik rumah web. Nah, ini tampilan dari rumah web. Nah, di sini kita bisa cek domain yang kita udah bikin. Kita klik dari ini yang udah kita bikin. Kita cari. Nah, ini kita nggak usah not available-nya karena udah ya. Nah, kalau udah kita ke sini, nah ini adalah layer utamanya ya. Kita klik domains. Nah, ini kita klik yang ini kita, dan ini udah ada enable-nya, active dan lain-lain. Nah, kita langsung ke sini. Nah, kita silang dulu ininya. Nah, kita ke manage, lalu kita ke networking. Nah, kita ke domains. Nah, di sini kita enter domainnya ya. Tapi sebelumnya kita ke freeze project untuk kita copy. Lalu kita balik lagi ke networking tadi untuk kita isi domainnya. Nah, kalau udah kita add domainnya. Nah, ini akan seperti ini tampilannya. Lalu kita masukin host name-nya, lalu build directory-nya, lalu kita create. Nah, di sini akan muncul sukses. Nah, kita ulangi lagi. Nah, di sini sudah ada value dari DNS record-nya. Lalu kita klik yang tanda seperti ini. Kita ke My Domains. Lalu kita klik ulang. Nah, dan sudah kita klik yang use custom. Lalu kita name server satunya. Kita copy dari DNS record-nya. Nah, selanjutnya dengan name server 2, kita lakukan dengan hal yang sama, mengcopy dari DNS record. Kita change nama servernya. Nah, ini change save-nya sudah sukses.
Nah, kita ke rumah web lagi. Salah. Kita ke domains lagi. Kita klik ini. Nah, kita klik lanjutannya. Nah, kita klik bagian tanda ini lagi aja. Kita ke DNS. Nah, kita balik lagi ke, nah di sini udah ada tulisan you can transfer the domain points to here. Nah, ini udah selesai dari setting domainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Install modul ekstra yang pertama kita langsung masuk ke appsodo.com, lalu setelah itu di sini kita, nah yang pertama kita akan copy dulu. Setelah itu hostname-nya diisi dengan yang tadi kita copy, username root, lalu password-nya juga kita isi dengan password yang sudah ada. Itu klik yes, lalu kita menunggu sebentar, lalu pilih yang semuanya file. Setelah itu kita tunggu dulu. Setelah terbuka, kita cari file user, itu pilih lib, lalu kita pilih Python 3. Setelah itu this package, lalu pilih file odo, lalu setelah itu add-ons, lalu setelah itu kita akan mencari filenya lagi, yaitu file local disk D. Setelah itu kita akan cari filenya terlebih dahulu. Nah, berikut ini adalah file yang nantinya akan kita upload. Sebelumnya kita select dulu semua filenya. Lalu jika sudah, kita pilih upload. Oke. Lalu kita tunggu hingga semua filenya selesai diupload.
Ya, ini sudah selesai kita upload, lalu kita masuk lagi ke home module, lalu kita refresh halamannya. Lalu di sini kita penyaringnya ekstra. Nah, setelah kita pilih filter ekstra, di sini terdapat file yang tadi telah kita upload. Modulnya akan muncul di sini, modul-modul ekstranya. Setelah itu kita cek lagi. Ini ada beberapa modul yang tidak keluar. Coba cari lagi. Langsung saja memasang seluruh modul ekstra. Kita pilih salah satu modul ekstranya, lalu kita pasang. Setelah modul terpasang, kita kembali lagi ke daftar aplikasi. Setelah itu penyaringnya kita settings lagi yang ekstra, lalu kita pasang modul yang selanjutnya, yaitu post Epson printer restoran. Lalu kita menunggu kembali pemasangan modulnya. Setelah itu kita mengikuti langkah yang tadi, masih sama seperti yang tadi, buka penyaring, pilih modul ekstra, lalu kita pasang lagi. Lalu kita tadi, tapi semua modul ekstra yang tadi telah kita upload terpasang. Jadi penjelasan dari saya mengenai install ekstra, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Rivaldi. Selanjutnya ini adalah bagaimana cara mengimpor
master data. Nah, sini ada beberapa data yang bisa dan tidak bisa. Ini masuk ke bagian atas, lalu ke menu pengaturan, yaitu ke manage user. Masuk ke import, lalu memuat berkas, lalu klik file user. Ya, kalau kita pergi ke stok, ke kontak, lalu pergi ke bank, lalu kita impor, lalu memuat berkas, masukkan file bank account, lakukan tes. Sudah berwarna seperti itu, nah berarti bisa. Lalu klik impor, maka akan tertera ada kolom, di situ ada bank BCA, BNI, BNP. Lalu kita ke penjualan, lalu kita pencet order, lalu pencet lagi pelanggan, lalu kemudian klik impor, memuat berkas, lalu masukkan file customer. Sudah ada, lalu kita coba dengan tes. Bisa. Lalu kemudian kita masuk lagi ke bagian pembelian. Klik order, masuk. Lalu kita klik impor, memuat berkas, lalu klik supplier. Maka akan muncul. Oke, klik tes. Nah, ini bagian tidak bisanya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai setting VPS, kemudian setting domain, dan install modul ekstra, dan cara mengupload file master data. Nah, untuk kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama.